membantu pelaksanaan pemilu presiden, pemilu legislatif di Kabupaten Belu, sehingga hingga hari ini pemilu bisa berjalan kondusif. Walaupun tingkat partisipasi tidak terlalu tinggi, sekitar 60% lebih dari laporan terakhir. Kita masih lihat datanya lagi. Yang kedua, ada beberapa kejadian yang terjadi di beberapa TPS, termasuk ada satu anggota KPPS yang meninggal karena sakit di rumah, dan beberapa kejadian yang terjadi tetapi bisa diselesaikan. Kita menyampaikan duka cita untuk yang meninggal, dan mudah-mudahan di sisa waktu perhitungan rapat pleno di kecamatan bisa dikawal dengan baik, karena berpotensi membuat kisru atau konflik di sana karena perhitungan suara. Karena ada yang saya dengar ada yang sama suaranya, ada yang beda-beda tipis. Jadi tetap kawal baik-baik, koordinasi dengan keamanan dan lain-lain di rapat pleno di kecamatan. Terima kasih kepada para camat dan para lurah, para kepala desa yang sudah menyiapkan pelaksanaan ini dengan baik. Yang kedua, hari ini kita sudah memasuki masa puasa. Di samping puasa makan daging atau puasa terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, semoga disiplin kita di bulan puasa ini lebih baik. Kita mencatat atau melihat ada beberapa ASN yang tidak masuk kantor sesuai dengan kebiasaan, atau ada yang masuk kemudian tanda tangan dan pulang dan tidak kembali lagi, atau makan siang pergi dan tidak kembali lagi. Saya ingatkan kepada pimpinan OPD, termasuk camat, ada orang yang saya lihat tidak kerja di kecamatan. Kalau kita ketemu dan indikasinya memang ini sanksinya bukan kepada yang bersangkutan saja, tapi pengawasan di dalam OPD masing-masing akan kita lihat kembali pimpinannya. Jangan sampai pimpinannya juga tidak masuk. Kasihan yang masuk-masuk, termasuk apel hari ini. Kita yang lain datang apel, jangan sampai ada yang tidak datang apel. Kalau kita tidak mengecek per barisan ini, bukan karena kita tidak mau cek, tetapi harus ada kedewasaan dalam diri kita masing-masing. Harus ada tanggung jawab di antara kita masing-masing, bahwa kita datang ini, kepercayaan kita itu dari hari ke hari meningkat, bukan dari hari ke hari menurun. Apalagi paranoid, apalagi asumsi bahwa ini barisan ini hanya masuk separuh saja. Jadi apabila kita memberikan kepercayaan, gunakan kepercayaan dengan baik, dan tanggung jawab kita sesuai dengan fakta integritas dan sumpah pada saat kita menerima jabatan atau sumpah menjadi pegawai negeri dan lain-lain. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Manusia hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri atau melihat dengan fisik saja, tetapi Tuhan tahu segala-galanya. Saya kira momentum harus kita pakai. Sumbangan untuk bencana kemarin, ya. Jadi ini kan kepedulian. Ya, kalau kita satu OPD besar sumbang hanya tidak sanggup juga, bahkan tidak kasih sama sekali, kan kemampuan di situ kan kita pertanyakan. Kita tahu kebutuhan kita, tetapi kita tahu juga bahwa saudara-saudara kita ada yang menderita di sana. Orang tidur di pengungsian, tidak ada selimut, tidak ada obat, tidak bisa kembali dengan keluarganya. Uang yang terkumpul 20 juta lebih. Terima kasih kepada semua yang sudah mengumpulkan. Kita masih melihat untuk menyalurkan bantuannya, ke koordinasi dulu dengan di sana. Sudah terima, habis itu diam-diam, tidak ada tindak lanjutnya, tunggu perintah. Jadi kerja jangan tunggu perintah. Bagaimana kita sudah ini tunggu perintah, walaupun sedikit 20 juta lebih, tetapi kalau kita belikan kebutuhan sehari-hari, ya, selimut,
Obat tetes mata karena kena gunung abu itu mata semua sakit semua. Obat pilek, batuk karena tiap hari batuk, apalagi yang alergi. Seadanya kita koordinasi dengan teman-teman di sana, kebutuhan apa yang masih ada. Kalaupun kebutuhan itu sudah cukup, kita sisihkan dan mungkin bantu kepada saudara-saudara kita di Kabupaten Belu atau di mana. Tapi niatnya adalah kemarin bantuan untuk letusan gunung di Flores sana. Sedikit tetapi bermakna daripada tidak ada sama sekali. Oleh karena itu ditindaklanjuti. Kita lihat saja, masa tunggu bupati perintah. Jadi saya mau sampaikan bahwa tidak semua hal itu tunggu perintah. Justru pada saat tidak ada perintah, kita ditantang atau kita dituntut atau kita dilihat kemampuan kita mengkoordinir. Kalau semua berdasarkan perintah saja, ngapain ada pimpinan di sana? Ini hal yang sama terjadi pada beberapa kegiatan yang harusnya menjadi rutin dari OPD, di perintah, di apa sampai kita harus duduk sama-sama berbicara sama-sama. Itu hal baik. Beberapa minggu yang lalu Menteri Pan RB menyampaikan bahwa setiap instruksi, setiap perintah atau setiap apa di setiap pimpinan, di setiap dinas harus dievaluasi kembali, berjenjang oleh pimpinan OPD, oleh tingkatan-tingkatan di bawah. Setiap minggu ada masalah, kendala apa, bahkan perintah kepada kepala dinas, gubernur, pimpinan daerah, gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia. Karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan baik. Ranwal kita masukkan rencana kerja memasukkan indikator, memasukkan nilai untuk kegiatan kita bisa tidak terukur, dan itu berdampak pada jangka panjang pada perencanaan kita di sini. Pada saat kita mau eksekusi, ini tidak ada, itu tidak ada. Bagaimana perencanaan perumahan kita punya tidak ada, katakan. Sementara rumah orang di sini tidak banyak sekali yang rusak. Masa setiap tahun kita tidak bisa bikin suatu perumahan layak huni, entah setengah tembok, entah satu tembok, entah seperti apa gitu. Dalam kemampuan fiskal kita yang terbatas. Jadi kepada semuanya saja, tata kantor, kebersihan kantor, WC, kemarin kita STBM, cuci tangan, WC di dalam kantor sendiri jangan sampai tidak ada airnya. Keluar cuci tangan, masuk cuci tangan. Sudah mulai dari situ dulu, kita cek kembali itu semua. Alasan air tidak ada, hujan dan air harus ada. Yang bahagian menyiapkan air, siapkan airnya. Ada yang hanya bisa teori saja kepada kita semua, tapi eksekusinya lemah, koordinasinya lemah, apalagi Monef. Saya selalu ingatkan ya, bahwa kita punya kelemahan itu bimbingan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi. Ini kelemahan dasar kita dari level atas sampai level bawah. Kalau bupati sering-sering, wakil bupati, sekda sering intervensi sampai hal-hal teknis, saya pikir kita evaluasi kembali. Ya, musim tanam sudah mau lewat lagi ini. Minggu lalu kita datang di Sonis Laloran, suatu lahan hamparan yang besar. Traktor 2 di situ berdiri sudah lama sekali dan rusak. Kebun ada di situ orang 12, sapi 50-an. Kita pelihara sapi di situ, tidak pernah ada laporan sapi. Apa kita semua yang berdiri di sini tiap tahun ada sapi satu, datang kita bakar sate di sini atau apa di sini dari pelihara sapi itu. Jadi outcome-nya untuk dia punya populasi tidak naik-naik, untuk kita makan juga tidak ada. Nah, kita bikin apa di sana? Ya, ini kita omong yang kita lihat saja. Jangan bilang ini dia sudah omong di peternakan. Jadi omong di pertanian. Pertanian kemarin kita coba di situ. Lahan kita bilang tidak subur. Kita coba 1 hektar di situ. Orang 12 di situ, bagaimana evaluasi kinerja mereka di sana? Ada evaluasi tidak? Bikin kebun 1 hektar saja tidak bisa. Minggu ini saya lihat, kemarin saya sudah bilang, uang tidak ada, saya bilang saya siapin 20 juta kamu tanam itu, 10-20 juta kita tanam 1 hektar saja untuk contoh. Hidup tidak jagung di situ. Kita punya ilmu teknologi untuk semua, sehingga Pak Danrem datang kemarin, turun di 2 minggu 3 minggu yang lalu, datang ke Roti Club. Kesannya kita tidak mampu. Ada air, ada tanah, ada orang. Ceritanya hebat semua.
Kita dikasih tahu air tidak keluar, orang tidak dapat gaji. Tetapi di hadapan Danrem bilang tidak, mereka kerja semua dapat gaji semua. Yang datang cuma satu, yang lainnya tidak tahu di mana. Koordinasi dengan BWS untuk pengolahan lahan itu seperti apa? Dengan petani di sana, dengan PPL di sana. Hal-hal standar. Kita dipermalukan di dalam atau di hadapan kita lahan. Bagi orang di pusat tidak masuk akal. Sprinkler sudah kasih, air ada, lahan ada, orang ada. Menurut laporan kita punya staf, ada orang yang kerja di situ, yang pasang bongkar sprinkler ada. Kok jagung tidak tumbuh di situ? Alasan air tidak ada, tidak mungkin. Bibit tidak ada, tidak mungkin. Apa yang tidak ada? Evaluasi tidak kasih di kita. Alasan koordinasi dari pusat ke kita yang kurang. Kembali lagi, bimbingan pengawasan pengendalian. Rencana saya kasih tahu, rencana itu harus terkoordinir. Kita bangun pabrik pakan ternak di Silawan. Pabriknya berdiri, bahan bakunya dari mana, tenaganya di mana, hulunya bagaimana, jagung bagaimana, kacang dari mana, rencana bagaimana, dan seterusnya. Kita sibuk latih orang kerja gitu. Bayar orang kerja pakai apa? Kemungkinan dia di pihak ketiga kan bagaimana? Sudah produksi jagung satu hari 5 ton, untuk jagung kasih makan di mana? Harga jualnya berapa? Dan seterusnya. Dinas Pertani Perdaging yang bangun itu. Dinas Peternakan ada tidak di sana? Kita punya kelompok tani bisa tidak pakai makanan 5 ton? Rencana ada tidak? Kalau harga terlalu tinggi ada subsidi tidak? Subsidinya kepada kelompok tani yang kecil. Bantuan ayam 10-20 ekor, makanannya dari situ. Harganya 9.000, di subsidi katakan 2.000 per kilogram untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mereka keluar dari kemiskinan. Sudah pernah duduk sama-sama atau tidak? Tidak ada koordinasi. Mesin sudah pasang belum? Kapan mau dia selesai? Dan seterusnya. Kita sibuk dalam pekerjaan, dan dalam setiap pekerjaan selalu kita lihat bahwa ini perencanaannya, uangnya belum ada Pak, uang untuk perencanaan. Yang gaji kita terima dan TPP kita terima untuk perencanaan yang sederhana, masa kita tidak bisa bikin? Betul, mungkin harus ada kajian teknokrat dan kajian akademik. Tetapi rencana awal kan kita bisa bikin itu. Kita bisa tanya orang, kita bisa belajar, dan kita punya staff di situ sekian banyak orang untuk bikin perencanaan yang sederhana, proposal yang sederhana. Dan memperjuangkan proposal itu sampai jadi barang. Jadi saya kira kalau kita bicara itu adalah kita kritik terhadap seluruh sistem yang ada di sini. Hari-hari ini ada Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Belu ya, melakukan pemeriksaan interim. Silakan dinas-dinas OPD yang berhubungan dengan pemeriksaan interim, silakan menyampaikan data-data yang terukur dan pada saat turun ke lapangan dibantu dan difasilitasi dalam tanda petik ya, untuk supaya pergi periksa apa yang di sana. Laporkan apa adanya. Dan di tanggal 23 ada kita mau launching digitalisasi di Kabupaten Belu ini. Ya dari provinsi, dari Jakarta. Ya kalau datang diharapkan sebagian besar bupati, wali kota di Nusa Tenggara Timur hadir di sini untuk kita launching sistem keuangan, digitalisasi keuangan daerah. Bapenda, perhatikan, kita sudah beralih, jangan hidup dalam alamnya sendiri dan merasa semua tidak bisa. Digitalisasi ini suatu keniscayaan. Tidak mungkin tidak. Belanja kita punya terhadap konten lokal masih minim. Saya lihat ada laporan. Kemarin kita terima 5 mesin jahit dari dinas sosial. Saya tanya dia mau jahit apa? Kainnya ada tidak? Tidak ada Pak. Benang ada tidak? Benang juga tidak ada Pak. Apa yang kamu lakukan? Nanti kita evaluasi. Apa yang evaluasi? Mesinnya sudah mau muat bawa pergi kampung sana. Sampai sana dia mau tusuk di apa? Saya akhirnya kasih taruh di rumah Betela Lenox itu. 5 kita jemput mereka, kita beli kain, kasih mereka jahit. 5 orang kita tantang, 1 orang jahit dress, 1 orang jahit lain. Jahit apa, baju apa ya, sesuai dengan standarnya mereka. Kalau belum bisa kita tingkatkan. Dan baju-baju itu yang dibeli.
Kalau perlu baju jahit baju rompi, jahit baju seragam SD, dan itu harus masuk di konten. Mungkin harganya lebih mahal, digital, supaya ada pembelanjaan dari di sini beli baju. Memang di Surabaya mungkin lebih murah, tapi keberpihakan kepada lokal di sini untuk mereka jahit supaya masuk juga di dalam situ. Dan kalau kita klik di e-katalog, ada dia punya di situ, orang Belu yang jahit, anak-anak yang putus sekolah yang sudah latihan di sana, mereka sangat percaya diri. Bahkan saya suruh mereka jahit baju karate yang gampang saja. Baju karate itu kan tidak ada ukurannya, makin komprang makin baik. Kita beli kembali nanti. Jahit apa saja, kita bisa serbet untuk cuci tangan, lap tangan di OPD. Serbet satu 25.000 apa 10.000 kan kita beli 5555 kan bisa itu. Hal-hal kecil yang kita pikirkan. Jadi poinnya adalah bahwa coba kita lihat kembali nih, dari hal-hal beberapa hal kecil ini yang kita lihat ini bisa kita kerjakan dengan baik. Ya, terima kasih kepada pimpinan OPD yang sudah bekerja semangat baik. Ya, kita kadang-kadang ya terima kasih juga kita rapat di atau pertemuan teknis atau diskusi di Bapeda ini sampai siang sampai sore. Terima kasih. Tetapi dari pertemuan kecil begitu kita tahu kekurangan, dan saya banyak belajar dari hal-hal seperti itu. Lakukanlah itu di OPD dengan stafnya, jangan pakai tenaga, pakai emosi saja. Ya, kita juga tidak mau emosi, ngapain gitu, bikin umur tambah pendek. Tetapi pada saat kita datang rapat tidak bawa data, tidak siap, pengumuman di grup berkali-kali baru responnya juga di bawah 50%, berarti ada masalah di dalam sistem yang kita bangun ini. Ya, terima kasih, selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.